warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurlaili Syabania and here's my partner Hasna Harzia. We are from class A 2020 of English Education Department. So today we will share the tutorial about how to use live worksheet for education in online learning. But before that, we need to know that live worksheet is a tool which allows teachers to create interactive worksheet for their students. Okay, directly before logging in Live Worksheet platform, make sure you have a stable internet connection because Live Worksheet can only be accessed through the online. Okay guys, for the first step we have to log in Live Worksheet account by using an online website. So you can use a Google Chrome or maybe Internet Explorer and Mozilla Firefox. But in this time, I'll use for Google Chrome. Okay, we open this. Alright, after login into the Google Chrome website, so we tap here liveworksheet.com. Okay, and then this is what is the Live Worksheet platform looks like. So blue. Okay. Previously, it was necessary to know that Live Worksheet is a tool which allows teacher to create interactive worksheet for their student. So Live Worksheet here are often used by the teacher to help develop learning so as not to be bored for a student with interesting feature in it. Because in the Live Worksheet here, there are many feature that is make our interactive worksheet be a good interactive worksheet. Okay. Directly for the first step here, we just come to this button here, this teacher access, and here also student access. But here, because we will make the question and answer for our lesson in English education, so today we just enter for teacher access. Okay, we click. Sorry. Okay. If you already have an account for Live Worksheet like mine, of course, you will immediately enter by your email and your password. But if you don't have an account for Live Worksheet here, you just come to this menu for register. So you just click here. Okay. So in the screen, you can see how the column here for your personal data, and then if you will make for your account, so you just write here your data completely. Okay, for username till birth date here, and more about you can describe yourself here, but I think this is not necessary. So after you already fill up your personal data here, so you just click for here the recap here, that is for to make sure that you are human being, not for robot. So after that you can tick here I've already accept the term of use. But if you want to know all of the term for Live Worksheet here, you can click here term of use. So if you agree for all the term from Live Worksheet, you can tick here, tick your personal agree here. Okay, after you already fulfill your personal data, and then you tick here if you're not a robot and you so agree with the term of use from the Live Worksheet, you can click here register. So of course it is automatically made for your new account. Okay, and then for how to make the new account for Live Worksheet. Okay guys, but since I already have an account for Live Worksheet here, so directly I'll enter here by my email and my password. Okay, don't forget, if you have an account for Live Worksheet, if you forget your password, please click here. Okay, and then immediately we enter for our Live Worksheet account. Okay, I'm sorry. Okay, so here is my account for Live Worksheet. Okay, if you already enter for your account, so of course here teacher access will be changed by your account name, by your username. Okay, here my username Hasna Harzia. Okay guys, so after this I'll mention you about all of feature from the Live Worksheet. Okay, well, here I'll mention you about the main menu of Live Worksheet here. So in this platform, there are 7 main menu features that you need to know. Here you can see first is home, so second about this side, so interactive worksheet, so make interactive worksheet, so make interactive workbook, so community, and last one is help. Okay, for the first I'll mention you about the first main menu is home. Home here, it is a feature that we commonly call as the home page, like this. So this is the home of Live Worksheet. Maybe we can say in Indonesia like beranda. Di sini namanya seperti dia tuh beranda. Okay guys, so the next main menu is about this side. Okay, so about this side here, okay, about this side here is the main menu feature that provide all the information about the existences of the platform Live Worksheet here. So you can read how the existence of Live Worksheet here. Okay, so the next one is interactive worksheet. Okay, interactive worksheet.
So for interactive worksheet here is the feature that we will see how various example and interactive worksheet belonging to everyone who are using for this platform. And here also in the interactive worksheet we can find a variety of interesting worksheet that can certainly help us as a teacher in learning. Okay, here so you can see how many templates for this platform. Okay, you can see till the end. This is there is much every course here, countable, irregular, so maybe past tense, etc. Okay, the next menu is make interactive worksheet. Okay. Nah, di dalam make interactive worksheet ini ada 3 menu lagi. Yang pertama ada tutorial, ada video tutorial, dan yang terakhir ada get start. Nah, kalau misalnya kalian itu masih awam banget untuk membuat si interactive worksheet ini, kalian bisa lihat nih, tonton video tutorialnya di sini. Kemudian kalian bisa untuk akses juga di luar, mesti mungkin seperti di YouTube atau di platform lainnya untuk penjelasan tutorial dari si live worksheet ini. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah paham mengenai bagaimana cara membuat live worksheet yang benar, kalian bisa langsung klik tombol get started. Okay. So, make interactive worksheet here is a feature that give us a container to create interactive worksheet. So, according to what we want, so we can draw all of what's our design for question and answer that we will give to our student. So, okay, directly we click get started. Okay, and this is how it look for Moik interactive worksheet platform. Okay, so the next one is make interactive workbook. Okay, for interactive workbook here, maybe like for our draft in how after we make our draft for our question, maybe kalau misalnya kita tuh udah bikin question and answer di live worksheet, kita mau simpan nih data yang kita punya, itu kita bisa banget untuk pakai si make interactive workbook ini. Jadi nanti kita bisa satuin dalam satu file. Nih contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian belum paham untuk caranya, sama seperti si make interactive worksheet tadi, kalian bisa datang langsung ke video tutorialnya di sini, atau kalian mau ke situs lain seperti YouTube, Google, atau platform lainnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian gak mau ribet, kalian bisa juga langsung ke sini aja ke video tutorialnya. Nah, kita mau lihat untuk bagaimana sih penampilan si make interactive workbook ini. Kita langsung ke get started. Nah, di sini sudah ada contoh workbook yang sudah saya buat. Langsung aja kita buka. Nah, di sini my workbook. Nah, jadi sebelumnya saya ada project untuk membuat question and answer in live worksheet here. Nah, di sini saya simpan untuk hasil question and answer yang sudah saya buat itu di my workbook here. Nah, my workbook itu namanya TEI because Technology in Education. Oke, nah di sini ini. Jadi kita bisa simpan semua live worksheet yang udah kita buat itu ke dalam our workbook here. Okay, so the next main menu is community. So community here. Okay, we click. Alright, so this is the display how is the community menu. Okay, for community here is a feature that show us how the response and experience of everyone who access the live worksheet platform. Okay, so we can see how their response and how their experience in this platform. Okay, so this is for the community menu. So we jump to the last menu is help. Okay, we click help. I think this is familiar for us. The help menu, every platform or every application, of course, there's this main feature. So help here. Okay, it is a feature that provides us a variety of solution, the problem topic that will occur when accessing the live worksheet platform. So here, you just look your topic problem here. Maybe you have a problem in student registration, or maybe you have a problem for your manage your account, so your school account and etc. You can click one here. Okay, so that's all the main menu of live worksheet you may know. The first one is home, so this side, so interactive worksheet, so make interactive worksheet, make interactive workbook, community, and help. Okay, so after knowing the main menu feature of live worksheet, now it's time for us to create the live worksheet. Let's go. Okay. Untuk membuat live worksheetnya ini sendiri, kita coba untuk langsung ke menu make interactive worksheet. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita mau membuat untuk interactive worksheetnya itu, kita bisa klik menu make interactive worksheetnya. Oke, langsung aja ya. Kita klik. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa come to tutorial and video tutorial. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, kalian bisa already klik get started. Nah teman-teman, setelah kita tahu untuk main menunya, sekarang kita coba untuk ke step yang pertama, ada upload your worksheet. Nah sebelumnya perlu untuk kita ketahui bahwa di live worksheet ini sendiri kita hanya bisa mengedit format sinkron antara pertanyaan dan jawaban, bukan visual design atau background dari question and answer yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi kalau misalnya kalian mau buat desain yang menarik, kemudian visual design dari si format question and answer kalian itu nggak hampa, itu kalian bisa editnya langsung di Microsoft Word-nya. Jadi kalian edit semua visual design atau background dan lain sebagainya itu di Word seperti ini. Ini udah kita edit semua ya. Nah di sini. Jadi bukan langsung di platform live worksheet-nya, karena di platform live worksheet itu kita hanya
mensinkronkan antara jawaban dan pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, oke, langsung kita kembali ke menu yang utama. Nah, di sini untuk upload our worksheetnya ini sendiri ada format tertentu. Kita bisa upload via PDF, JPG, atau PNG dengan size limit 5 MB. Terserah kalian mau pilih yang mana, PDF, JPG, atau PNG. Yang penting size limitnya itu tidak lebih dari 5 MB. Cuman saya sarankan untuk pakai PDF aja karena kan kita desainnya di Microsoft Word. Nah, kalau kita desain di Microsoft Word kemudian kita convert ke PDF, itu dia lebih jelas untuk formatnya. Kalau misalnya di JPG atau PNG itu agak ada beberapa bagian yang dia menjadi ngeblur sehingga tidak jelas untuk dibaca ketika siswa-siswa yang mungkin mengalami permasalahan dalam penglihatan gitu, seperti itu ya. Jadi usahakan kasih format yang jelas supaya siswa ini tidak kebingungan dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Langsung aja ya, karena saya udah edit di Microsoft Word, kemudian saya juga udah convert ke PDF, langsung saja kita upload. Oke, langsung dipilih, langsung open klik. Oke, jangan lupa size limitnya tidak boleh lebih dari 5 MB. Langsung kita upload. Oke guys, nah ini untuk display bagaimana setelah kita upload. Nih, jadi tidak ada yang berubah dari Microsoft Word tadi ya, hanya saja memang ada penambahan logo Live Worksheet di bagian bawah kanan. Ini memang dari si platformnya, tapi tidak apa karena itu sendiri tidak berdampak pada question and answer-nya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya untuk pensinkronan antara pertanyaan dan juga jawaban di aplikasi Live Worksheet ini sendiri. Nah, untuk judul dari materi yang saya buat ini adalah Giving and Asking for Information about Special Day Greeting Card. Jadi lebih fokus kepada greeting card ya untuk pertanyaan yang kita buat. Nah, pertanyaan di sini ada 9 tipe. Yang pertama ada multiple choice, kemudian ada checkbox, kemudian ada listening, ada speaking, ada join a row, kemudian ada drag and drop, kemudian ada drop down, ada essay, and the last one is word puzzle. Nah, langsung aja kita ke tipe yang pertama. Tipe yang pertama adalah multiple choice. Nah, langsung aja. Nah, perlu untuk kita ketahui nih bahwasanya untuk menyinkronkan jawaban dan juga pertanyaan yang ada di Live Worksheet, kita harus hafal untuk kode-kode masing tipe-tipe dari si pertanyaan yang kita buat. Jadi bukan asal sembarang kasih kode ya. Jadi per tipe pertanyaan itu punya kodenya masing-masing gitu. Nah, untuk si multiple choice itu kodenya adalah select no atau select yes. Nah, yang pertama kita harus lingkari dulu jawabannya ini, pilihan jawabannya. Di sini ada 3. Nah, untuk multiple choice ini sendiri seperti yang udah kita ketahui bahwa multiple choice ini adalah soal pilihan ganda. Oke. Kita bisa klik di sini. Nah, untuk jawaban yang benar itu yang mana? Nah, untuk pertanyaan ini jawaban yang benar adalah C, the receiver. Jadi untuk the address dan juga delivery date ini adalah jawaban yang salah. Nah, untuk jawaban yang salah kita bisa kasih kode select.2 no. Kemudian di sini select.2 no. Nah, untuk jawaban yang benar itu kita bisa kasih kode select.2 yes. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah checkbox. Untuk tipe checkbox ini sendiri adalah kita disuruh untuk milih jawaban yang benar dan sesuai dengan gambar yang ada di samping sebelah sini. Nah, ini kan ada nih bagian dari greeting card yang kosong, dikasih titik-titik aja. Nah, kita harus ngelengkapin kalimat apa sih atau language feature apa yang cocok dengan si greeting card ini sendiri. Kita bisa lihat ini doanya adalah hopefully the knowledge that you have obtained can provide many benefit for yourself and all those around you. Nah, di sini adalah bentuk berupa graduation card. Jadi mungkin di sini kalian bisa kasih jawaban yang benar. Di sini kalian bisa ya untuk jawab itu nggak cuma satu aja yang benar kan, bisa 2, bisa 3, ataupun bisa semuanya gitu. Tapi paling minimal sih 2 aja ya. Karena kalau misalnya kebanyakan juga nanti bingung siswanya. Nah, di sini untuk jawaban yang benar itu ada di congratulation dan juga graduation. Untuk wedding, birthday, dan Mother's Day ini tidak mungkin kita pakai di sini karena ini berupa sebuah ucapan untuk sebuah kelulusan ya. Nah, di sini kita bisa pakai kode tick no or yes. Di sini tick. Untuk jawaban yang benar kita klik tick yes. Ini jangan lupa jangan pakai spasi untuk setelah titik 2-nya ya. Karena dia nanti kodenya tidak terbaca. Nah, untuk jawaban yang salah tick no. Oke. Di sini juga tick no, di sini juga tick no. Oke. Nah, jadi untuk ini yang bagian checkbox nih, jadi dihafalin ya untuk kodenya ada tick yes atau no. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah listening. Nah, untuk pertanyaan listening di sini kita pilih untuk kategori true and false yang lebih mudah aja karena memang di sini untuk kita berikan kepada siswa SMP ya. Nah, sebelumnya untuk listening ini sendiri kita harus menyediakan platform audio linknya. Nah, biasanya kalau saya untuk audio linknya kita masuk ke audio Live Worksheet, kita buat dulu audio yang kita mau sediakan untuk pertanyaan dan jawaban yang ada di Live Worksheetnya ini, baru kita upload di Google Drive. Nih, seperti ini saya udah upload di Google Drive, kemudian kita bisa share untuk linknya ya, nanti kita share. Kemudian kita ambil, setelah kita ambil link dari si audionya, langsung kita buat kolom di bawah ini untuk masukkan si audionya. Nah, untuk kode si audio ini sendiri ya teman-teman, sebentar. Nah, untuk kodenya itu adalah play mp3 titik 2. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah masukin kode play mp3 titik 2 untuk memasukkan audio atau link audionya, dia akan secara otomatis nih upload your mp3 file gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai link juga oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau pakai choose file juga bisa. Langsung aja, mungkin ada juga di yang saya simpan di galeri ya. Sebentar saya carikan. Oke teman-teman, karena di sini saya menggunakan format file, jadi kita nggak jadi pakai yang link di Google Drive ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita upload.
Oke. Untuk filenya kita buka di sebentar ya teman-teman. Education. Nah, di sini udah ada tersedia audio yang bisa kita pakai. Kita langsung open aja. Baru kita upload. Jangan lupa untuk formatnya MP3 dan juga size limitnya 5 MB. Oke teman-teman. Nah, ini jadi MP3-nya sudah ke upload ya. Jadi nanti dia secara otomatis dia ketika diklik nanti akan muncul suara audio yang kita sediakan di sini. Nah, kemudian karena ini tipe soal true and false, jadi siswa itu diharapkan untuk mendengarkan dengan secara baik bagaimana audio itu dimainkan atau apa sih informasi yang disampaikan di audio itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah there are three generic structure of greeting card. Nah, untuk jawabannya itu adalah true and false. Nah, untuk jawaban true and false-nya ini nanti siswa bisa memilih salah satu ya untuk jawaban yang benar. Apakah memang yang dikatakan di audio itu ada 3 generic structure of greeting card? Kalau memang jawabannya true dijawab dulu, kalau memang false ya false. Nah, untuk kodenya kita bisa kolomin dulu untuk jawaban si true and false-nya ini. Oke. Baik teman-teman, untuk kodenya ada select. Kalau misalnya dia true, kalian taruh di sini select yes ya, karena memang jawabannya itu true. Kalau misalnya false ini kan berarti salah, berarti select no. Oke. Nah, itu untuk bagian listening. Kemudian yang selanjutnya adalah speaking. Nah, untuk speaking ini sendiri kami memilih tipe di mana siswa untuk diarahkan membicarakan apa yang ada di teks ini. Jadi kita kolomin dulu untuk teksnya. Jadi nanti siswa itu dia akan berbicara sedikit dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya untuk mengucapkan teks yang ada di kolom ini. Nah, teman-teman, setelah kita kolomin ini untuk si teksnya, langsung aja untuk kodenya kita taruh di sini speak .2, langsung kita kasih keterangan apa yang mau dibicarakan sama si siswa itu. Nah, kalau di sini kan saya meminta untuk siswa itu berbicara atau menyampaikan ini tentang according to Purwanti bla 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 till the event. So, kita langsung copy paste. Nah, gini ya teman-teman. Oke, langsung. Nah, kemudian setelah kita masukin nih untuk codingnya, kita akan muncul menu seperti ini. Dia akan keluar otomatis untuk memilih bahasanya ya. Nah, di sini karena kita menggunakan bahasa Inggris, jadi kita pilih bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Bahasa Inggris. Untuk anunya kita pakai yang United States aja. Oke, langsung kita save. Nah, jadi dia langsung seperti ini ya codingnya. Jadi kita codingnya pakai speech, baru untuk bahasanya ada English US. Kemudian untuk apa yang disampaikan oleh si si siswa itu harus kita kasih di sini teksnya. Nih, jadi udah masuk ya. Oke, teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir yang bisa saya jelasin selanjutnya adalah join arrow. Nah, untuk join arrow ini sendiri adalah kita untuk mematchingkan nih antara jawaban yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Nah, ini misalnya birthday card. Mana sih yang menunjukkan si birthday card itu gitu, seperti apa? Nah, itu kita nanti akan mengarahkan siswa untuk membawa garis mana yang sesuai dengan keterangan yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk codingnya ini sendiri adalah untuk codingnya ini sendiri pada bagian join arrow itu kita bisa di sini kita kolomin dulu ya teman-teman. Untuk kolom sebelah kanannya juga dikolomin dulu. Ini juga kalau bisa sebesar-besar mungkin aja supaya kan kalau biasanya ngasih garis itu anak-anak suka kemana-mana garisnya, jadi kita bisa besar-besar aja kasih garisnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk di bagian greeting cardnya juga kita kolomin seperti ini. Untuk codingnya dia menggunakan kalimat join ya teman-teman. Nanti tergantung join 1, 2, 3 nya nanti kita sesuaikan dengan mana yang sesuai dengan keterangannya. Oke, ini udah semuanya. Nah, untuk birthday card jawabannya adalah otomatis yang ada di kolom 3. Jadi kita harus samakan. Misalnya di sini kita taruh join .2 1, kemudian yang di sini join .2 2. Kemudian di sini kita kasih kode join .2 3. Nah, kalau birthday card di sini kan dia masuk di kategori join 1. Nah, untuk gambar yang sesuai dengan birthday card itu ada di sini. Nah, otomatis kode yang kita pakai juga harus sama, yaitu join 1 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah graduation card. Mana nih ya jawaban yang benar? Untuk jawaban yang benar itu ada di sini ya teman-teman. Nah, itu kodenya adalah join 2. Berarti di sini kita harus masukkan join .2 2 dengan kode yang sama ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah public national holiday card. Nah, di sini kodenya adalah join 3. Untuk join 3 ini sendiri kalian otomatis jawaban yang terakhir adalah yang di sini ya, karena di sini ada Eid Mubarak 40 and 43 Hijriah. So, kodenya adalah join .2 3. Jadi untuk match-nya antara jawaban yang keterangan di sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu harus sama
gitu, sesuai dengan jawaban yang kita rumuskan untuk pertanyaan ini. Nah, nanti untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya, partner saya, yaitu Nuraili Syabaniah, yang akan menjelaskan mengenai drag and drop, kemudian ada drop down, kemudian ada essay, and the last one is word set puzzle. Nah, mungkin dari situ saja yang bisa saya jelasin. Oh iya, kalau kita mau ngecek nih bagaimana sih apakah coding yang udah kita kasih di tipe-tipe pertanyaan yang kita berikan ini sesuai dengan bisa dibaca atau enggak sama si live worksheet-nya, kita bisa cek loh di menu preview. Nah, preview ini kita bisa lihat teman-teman. Nah, kalau misalnya dia diterima oleh atau terbaca sama si pihak live worksheet, dia akan seperti ini. Yang kita kolom-kolom tadi ya teman-teman. Ini untuk, kemudian ini untuk si checkbox tuh, dia akan terbaca seperti ini. Kemudian ini untuk listening, di audionya yang tadi kita masukkan di format codingnya, dia akan masuk langsung secara otomatis. Nah, untuk speaking dia seperti ini. Nih, dia akan ada muncul tombol mix di sini untuk bisa digunakan si siswa ketika dia akan mengucapkan kalimat teks yang ada di kolom ini, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada join around. Nah, untuk join arrow ini kok dia nggak kelihatan gitu kan? Nah, itu karena nanti siswa akan ada otomatis muncul seperti ini, pensil. Nah, di sini kan kita diarahkan untuk please match the line in the left column to the right column correctly. Nah, nanti siswa akan diarahkan untuk match and ke bagian yang kiri dan kanan. Misalnya public rational holiday card itu cocoknya yang mana ya? Jadi di sini kita arahkan seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman gambarannya. Jadi makanya tadi untuk coding dari si join arrow ini tidak boleh berbeda untuk jawaban yang benar dengan pertanyaannya. Untuk join, kalau misalnya berdekai ini dia codingnya join 1, maka untuk di gambar yang greeting card berupa berdekat ini juga harus menggunakan coding join 1. Begitu teman-teman untuk penjelasan dari saya dari tipe multiple choice, kemudian checkbox, kemudian listening, speaking, dan yang terakhir ada join arrow. Nah, untuk platform selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, langsung saja. Alright, after the explanation of tutorial about multiple choice, checkbox, and also listening, speaking, and join around. So for the next tutorial, it was about drag and drop down, word search, and also design. So for the drag and drop, complete the sentence below, drag the words to the lines and drop to complete the sentence. So the coding that used is was about drag titik 2, 1, kemudian untuk pasangannya misalnya wedding. Meanwhile, Risa and Fatih got married 2 days ago. They got a lot of wedding cards. Disesuaikan dengan pasangannya, jadi ditulis drop titik 2, 1. Kemudian untuk birthday card, di sini ditulis drop titik 2, 2. Setelah itu yang cocok di sini soalnya adalah Hasan's birthday was on February 14 last month. So there's a lot of birthday cards. Jadi di sini tulis drop titik 2, 2. Dan untuk yang terakhir, getting well drag titik 2, 3, dan untuk yang terakhir drop titik 2, 3. So for the next tutorial it was about drop down. Complete the generic structure of the greeting card section below with the correct sentences. As we know, here's ini adalah untuk titik-titiknya. Jadi kita harus memenuhi jawabannya. Pertama, di sini choose titik 2, kemudian bintang, to my friend. Kemudian kita di sini bikin 3 pilihan dari drop down. Pertama adalah to my friend, di sini itu garis miring your friend Riza, dan yang terakhir dear Alisa. Kemudian untuk jawabannya bisa dipilih, bisa diisi kembali, teman-teman bisa langsung isi saja. Kemudian for the next tutorial it was about essay. Answer the following question correctly. What is the definition of greeting card? So for the tutorial kita bisa langsung membuat blog saja di sini. Di blog itu kolomnya. Setelah itu teman-teman bisa langsung mengisi saja essay ini. Karena kalau misalnya bedanya essay sama soal singkat, nah di sini harus ada batasan dalam membuat jawaban tersebut. Untuk essay dia free dan uraiannya sembarang tanpa ada batasan. For the next tutorial it was about word search puzzle. Look for the words below. Untuk yang pertama di sini kita langsung blok sebelumnya. Setelah itu ketik word search 2, dan untuk wordsnya 6. Sesuaikan dengan kolomnya, dan yang terakhir adalah 10. Save. Kemudian satu dipilih sesuai dengan warnanya sampai warna kuning. Wedding, birthday, dan juga graduation. Bisa kita lihat dulu previewnya. Untuk drag and drop bisa ditaruh sesuai seperti ini. Kemudian yang selanjutnya
Credit card, getting well, wedding. Kemudian untuk yang drop down, di sini pilihannya your friend Riza. Di sini bisa ditambah 7 kali. Your friend Riza. Untuk yang answer di sini bisa dijawab. Greeting card is. Dan untuk yang terakhir adalah word search puzzle. Wedding, kemudian birthday, dan juga yang terakhir adalah graduation. So that's all from me. Okay, maybe that's all from us from the tutorial how to use Like Worksheet for education in online learning. Thank you for your attention, and last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.